Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Justru saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai Pakai Mas. logika, tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda ini berkuar... lihat. Terus Clear. hanya Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda Gini, bisa loh. baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi Bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? berdasarkan ini, Lah iya, ini tulisan apa? Maaf. ASLI Deja. ASLI Deja. Ini tanda tangan orang yang sama, itu berbeda. Makanya saya bilang UGM harus bertobat. Bukan karena kami nggak sayang, karena kami sangat sayang dengan alma mater kami. berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini. Sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Jawab pertanyaan saya. Makanya diam dulu. Oke. Ya, ini. Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia memang mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya, udah. Kalau di ini yang kemudian dia posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, silakan. Jadi sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan? Enggak begitu. ada kejahatan. Kalau Mas. pasti bukan yang pertama yang bersangkutan. Kalau yang ini, padahal Yang diposting yang ini, Mas. padahal di banyak ya, di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Justru saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda Anda pernah berani lihat belum? mengatakan Kalau palsu. belum pernah lihat ya sudah, tapi Anda selesai. tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Pakai Mas. logika, tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda ini berkuar... kami lihat. Terus Clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi Bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? berdasarkan ini, Lah iya, ini tulisan apa? Maaf. ASLI Deja. ASLI Deja. Apa ASLI? Asli kan? berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, Lah, yang sudah. baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, Oke. tapi Sekarang Anda skripsinya. ngomong ijazah Jokowi asli Oke. kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak Terlambat, klarifikasi. bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu Terlambat, ilmiah. bos. Kami itu ilmiah. Oke, Dokter. Giliran Anda saya belum pernah dong. lihat? Iya. Silakan. Doktor juga, tapi harus sesuai Giliran saya dengan dulu. Oke. Kita dengar dulu. ilmunya. Silakan, Bang. Ilmu saya jelas, Mas. Silakan. Ilmu saya jelas, dokternya asli lagi. Ahli. Tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu. Karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu sangat Kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Oke. itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah perguruan tinggi Ya. yang mengeluarkan Undang-undangnya mana itu? ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Undangnya mana, Mas? Oke. Undang-undangnya Jadi mana? saya mau katakan
Ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM secara tegas, itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Oke. Masih perlu Yang dipertanyakan. kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Oke. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong, Oke. masalah Mas. Anda jangan salah baca Oke. orang hukum, kok salah baca. Oke. Nanti saya. Ya, Nah, ini ironis, itu Mas. fakta. Nanti saya Ini berikan ironis, kesempatan. ironis. Ya, Itu saya- fakta. Oke. Nah, Tiga. Orang dari hukum aja semua salah. fakta-fakta itu, Oke. dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya, ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan Jangan mengejek Anda. pelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba Iya, bayangkan. diam, woy. Lulusan mana ini? Bayangkan, Ini lulusan mana ini? bayangkan, ya, Mas, orang-orang yang Anda dari tadi sarjana hukumnya mengklaim, mana? Kampusnya mana kampusnya? dokter-dokter ahli ini, Iya. ahli digital forensik, Iya, kami UGM asli, Mas. mengatakan, Anda UGM nggak Anda? mengatakan sebuah ijazah Namanya? Jokowi palsu, ya, Apa sih? memakai analisa dokumen Prediksi. yang tidak jelas terverifikasi. Oke. Coba publik nilai Oke. bagaimana Ngaco kualitas ini. orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Kalau skripsi palsu, lembar pengesahan palsu, buatan masa depan yang tidak teknologinya tidak ada di 1985, maka bisa dipastikan skripsi itu palsu. Oke, ini misalnya center semua. Center. Nah, seseorang, ya Pak, tidak bisa megang sarjana itu kalau tidak lewat skripsi. Kita lihat atau tidak ijazahnya Pak Joko Widodo, ya, hanya melihat seperti itu, skripsinya seperti itu, maka yakin palsu, wajib palsu. Dan Anda punya kesimpulan kalau skripsi palsu, ijazahnya pasti palsu. Yes. Dan ini Bukan ya, hanya Dr. Ismon, saya juga berkesimpulan yang sama. lembar pengesahan skripsi yang sangat indah seperti ini di tahunnya, Pak, ya, itu hanya ada satu-satunya di Fakultas Kehutanan UGM. Kita bisa cari di MIT, di UCLA, ya, atau tempat lain yang negara-negara teknologi tinggi. Ya. Itu masih pakai IBM Electric Typewriter tahun itu. Bapak sendiri skripsi tahun itu mungkin. Coba diperiksa lagi skripsinya, pakai apa? Sudah seperti ini. Makanya saya tantang, kalau kesimpulan saya salah, cari skripsi yang seperti ini di Indonesia. Kalau ada, gitu loh. Itu rapi sekali. Rapi sekali, Pak. Kalau Bapak rekonstruksi, Pak, ya, ini dengan Microsoft Word sekarang pun hampir sama, bayangkan. Ini silakan Bapak rekonstruksi seperti ini. Pakai Microsoft Word di kantor, di rumah. Sama seperti ini. Bayangkan ini ada di tahun 1985. Cari. Dan itu yang kemudian Anda berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya. Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Joko Widodo, melihat ini pasti palsu. Dan ada kejanggalan lain, belum ada tanggal. Ini pengesahan tak ditandatangani. Iya, Pak. Jadi skripsi-skripsi yang lain ditunjukkan untuk menggiring kami bahwa pada tahun 1985 udah seperti ini. Inilah yang ditunjukkan 15 April oleh Wakil Rektor itu, Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 1985. Sudah seperti ini, tulis fontnya Times New Roman. Bahwa udah cantik begini, ini lihat. Di mana di apa Pak? Dicetak di Perdana katanya. Kok bisa secantik ini tahun 1985? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Terus di sini tulisannya tesis. Tesis ya, betul. Bayangkan Pak, terus tadi skripsinya Suharman. Ya. Ini tanda tangan orang yang sama, itu berbeda. Makanya saya bilang UGM harus bertobat. Bukan karena kami nggak sayang, karena kami sangat sayang dengan alma mater kami. Nah ini Oke, perbandingan ya. kita tahan Kita dulu ya, lihat. oke. Ini eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Saiman. Ini eksklusif, Perhatikan oke. kata-katanya Dr. Ismon. Silakan, Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito. Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing, tanda tangannya seperti ini.
Tanda tangan Insinyur- seperti ini, Insinyur Hairul orang yang Simon. sama, tanda tangan seperti ini. Sebentar, saya ingat ada dosen pembimbing yang pernah dipanggil Pak Jokowi tahun 2017, namanya siapa? Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo. Kita punya videonya, boleh nggak diputar? Sebentar ya, supaya ini bukti. Ini nggak ada nama Pak Kasmujo sih. Bukan, kalau ini Pak, ini dari Pak Saminuddin, bukan skripsinya Joko Widodo. Oh, bukan. Ya. Yang Pak Jokowi yang mana? Enggak, yang tadi. Ada dosen pembimbingnya juga, Dewan Penguji. Ya, enggak ada. Mau, Dosen mau penguji menunjukkan nggak ada, tanda Pak. tangannya loh. Tanda tangannya loh, perhatiin Tanda loh. tangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo, dan itu sudah Anda lihat? confirm tanggal 15 April Anda kemarin. lihat nggak ada pengesahannya? Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok bisa pada begitu? pertemuan. Iya, makanya kita bilang Makanya. palsu. Selanjutnya Pak, ini Pak ya. Iya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Barurito, Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi? Mereka ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Ini Tanda tangannya yang 1986. penting itu. 46? Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar, salah. Anda kan- ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga, Anda pasti Ya. udah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Setelah Anda tunjukkan ini, apa yang disampaikan? Nggak ada Pak. Ini baru kita Terdiam, tahu Mas. Kemarin. Terdiam dan Oh, bahkan pernah bikin ditanyakan. Karena kita juga mengundang juga wakil rektor iya, UGM. tapi terdiam tidak dan bahkan ini bersedia saya untuk hadir tantang di sini. UGM. Terdiam Diam. dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Oke. Wah, Abang juga UGM juga. Sertifikat atau ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik. Itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah. Itu kebanggaan. Dan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih, perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta, kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji, setelah itu pajang. Begitu caranya. Kami menggunakan sumber yang sangat primer, kami foto ya. Ini skripsi, bukan ijazah ya? Iya Pak, jadi Oke. kesesuaian font itu Harus jelas dulu nih. terkorelasi dengan ijazah yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Bentar. Skripsi terhubung dengan ijazah. Gimana, Mas? Yes, 2002 ya. Oke. Pada saat konvers, Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan, ya, ini ijazahnya, fotokopinya Pak Joko Widodo. Terus setelah itu ditunjukkan skripsinya, berikut dengan lembar pengesahannya. Nah, di situ saya uji frame demi frame, itu dari Dr. Sigit Sunarta. Jadi bukan dari abal-abal. Ya. Itu Dekan. Enggak, itu yang Anda uji waktu itu skripsi atau ijazah? tahapan pertama, Pak. Ya. Untuk orang lulus itu kan Ada- skripsi ya. dulu. Skripsi, oke. Nah, ijazah saya belum, pada saat mengamati itu, mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi begitu, jangan ketawa dulu Bang. Ngeles. Ini nggak ngeles ilmiah, Mas. Kalau kamu Peneliti nggak nggak punya sih? bukti ilmiah nggak usah ngomong. Ayo dong. Iya, nggak usah ngomong. Bentar Pak, Jangan saya lanjutkan. dilari-larikan. Ayo kita transparan. Buka-bukaan tentang ijazah. Anda ngoprek-ngoprek ijazah Jokowi. Ayo ungkapkan oprek-oprekannya. Udah pernah lihat belum ijazahnya? Belum. Belum kan? Belum kan? Anda yang belum pernah Skripsinya lihat. belum udah pernah lihat belum? Tapi ngomongnya banyak ke dunia Skripsinya ngomong udah Siapa palsu. saya? Ngaco Skripsinya Anda udah ini. pernah lihat belum? Kalau belum Ini lihat nggak jatah usah saya ngomong lah. ngomong, bro. Kita ngomong ijazah bro. Bro, Iya. jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu. Coba. Opreng. Begini ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, Ayo dong. Misalnya udah nggak ilmiah Nah, nih. biar publik tercerahkan. Ayo dong. Tadi kan udah dioprek-oprek. Sekarang iya, giliran Anda. ini. Silakan. Diam Ijazah dulu ya. biar bisa saya ngomong. Ijazah. Oke, ijazah. Saya analisa frame demi frame fotokopinya itu, ya. Terus lembar pengesahannya juga yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Ini skripsi masih ya? Ya, skripsi Oke. dan ijazah. Ijazahnya fotokopi. Anda pernah melihat ijazah fotokopinya Pak Jokowi? Loh, kan yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Dr. Di Sigit. konvers. Dekan Kehutanan Dekan, UGM. Oke. Bentar. Ini kita pelan-pelan. Jadi waktu itu ditunjukkan skripsi asli, fotokopi. Asli. Skripsi Iya, asli fotokopi. dan Ijazah fotokopinya. fotokopi ijazah. Iya. Pak Jokowi dua-duanya. Ya. Di waktu yang berbeda ya. Pak Sigit Sigit Sunarta. itu adalah Dekan Kehutanan UGM saat ini. saat Supaya ini. clear Mas Aiman, ini di Artinya- waktu yang berbeda, bukan tanggal 15. Itu kapan? Mas, saya mau tanya, itu kapan? Tahun 2022. 2022 kalau nggak salah. 2022 Ya. ya udah rame-rame juga karena Bambang Tris ingat saya waktu itu 2015 kalau nggak salah. Lalu kemudian
Pak Sigit waktu itu mengatakan bahwa ini skripsi asli, ini fotokopi ijazah dari yang asli. Iya, ijazahnya Pak Joko Dekan Widodo. Fakultas Kehutanan UGM mengatakan itu. Sigit Sunarta. Oke. Ya, Dr. Sigit Sunarta. 2022 bulan masih ingat? Lupa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Oke. saya cek frame demi frame, saya analisa ya. Terus saya analisa juga lembar pengesahan skripsinya. Baru saya pakai analisa forensik untuk mencocokkan bahwa ini lembar pengesahan skripsinya maupun ijazahnya fontnya Times New Roman yang belum ada tahun 1992. Itu deskripsi ya. Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konvers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada. Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa skripsi. fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dr. Sigit Asli apa Sunarta. fotokopi? Fotokopi. Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok ya, jadi Pak? takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Nah, ini Drag kan kita atas. periksa lewat analisa Nah, ini nih. Nah, ini. mikroskop digital Ya, ya. oke. Jadi semacam intensitas kanal red, green dan blue. Nah, ini kan red. Ya. Nah, terus harus lintasannya kan harus ada red. Ya. Secara natural menimpa ini. Capnya. Iya, ternyata setelah kita periksa tadi programnya mana? Itu yang nggak ada. Oke. Yang nggak ada di sini. Lihat Ini ya, nggak perhatiin ada tuh fotonya rednya. lempang tuh loh. Oke. Maka di samping Ella ya. Tapi kan kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan yang- counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sunarta juga ini Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh diupload itu yang kan palsu. harus yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah Jokowi yang Gimana palsu. sih? Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulisannya apa? Ijazah siapa itu? Menurut Nah, Sandi. sekarang Anda ngomong Menurut yang Sandi itu diupload. siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka Lagi Twitter. mana ini? Twitternya siapa? Twitternya Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Jawab pertanyaan saya. Makanya diam dulu. Bang, Oke. Harusnya publik ini semakin senang kalau banyak di public discussion itu penuh dengan diskusi-diskusi ilmiah. Terserah kalian suka atau tidak suka, terserah kalian dirugikan atau tidak dirugikan. Itu yang harus kita hargai gitu loh. Bayangkan kalau nanti ada orang lagi meneliti yang lain nggak suka, lapor. Bagaimana masyarakat kita ini bisa terpintarkan, tercerahkan kalau dikit-dikit lapor. Terus nanti ahli yang lain juga berbicara, lapor. Saya bukan karena saya tidak takut dilapor, saya akan datang. Saya terangkan semua kajian saya kepada penyidik. Gitu loh. Try me. Ya, coba. 100% saya sepakat sama Bung Rismon ini. Tentang keterbukaan informasi ya, mengedukasi publik, saya sepakat, Bung. Saya juga tadi sepakat tentang Anda menguraikan, menjelaskan tentang skripsi itu. Itu baru betul, cerdas sekali nih, khusus buat skripsi. Ya, dia pakai dokumen asli. Dia lihat dokumen asli, tetapi tidak untuk ijazah. Ya, silahkan dengan kemampuan keahlian Anda, digital forensik atau apapun itu, ya, Anda menemukan data fakta apapun itu, tetapi bukan kewenangan kalian menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tadi dasar hukumnya di atas sudah saya jelaskan. Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk berekspresi menyatakan pendapat, tetapi jangan melanggar hak orang lain, jangan menyerang kehormatan orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan mendiskreditkan orang lain. Tadi Anda bertanya, apa modusnya? Saya rasa itu. Kan track recordnya beliau-beliau ini kan jelas. Kita bisa lihat ya bahwa orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibukti. Tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa, Mas? Sebutkan, Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Oke. 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian Terus. juga ya, pembatasan tersebut ya itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal. Jadi Ini nggak Tadi bisa tanya jawab pasal. pasalnya juga nih. Pasal pembatasan.